Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatmawati. Di sini saya akan membahas bab 4, fikih meyakini kebenaran peradilan Islam. A. Peradilan agama di Indonesia. 1. Sejarah pembentukan peradilan agama Islam yang paling cepat berkembang penganutnya. Hal tersebut tampak sejak memasuki abad ke-16. Perwujudan dari pelaksanaan pasal 75 RR, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan US dollar 1882 tentang peradilan agama yang berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura. 2. Ruang lingkup peradilan agama. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. 3. Pengertian peradilan. Menurut istilah, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atau setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Secara istilah syarak, qada'un berarti memutuskan persengketaan di antara manusia untuk menghindarkan perselisihan. 4. Dasar hukum dan perlunya peradilan. Dasar hukum mengenai pendirikan lembaga peradilan berlandaskan pada A. Al-Quran, B. Hadis, C. Ijma'. 5. Tugas dan fungsi peradilan memiliki beberapa tugas pokok. 1. Mendamaikan. 2. Pihak yang bersengketa. 3. 1. Mendamaikan pihak yang bersengketa. 2. Menetapkan sanksi dan menerapkan pada para pelanggar hukum. 3. Menciptakan amar makruf dan nahi mungkar. 4. Mendapat melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. 5. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap menegakkan hukum Islam. 6. Memutuskan perkara dengan adil. 6. Unsur-unsur peradilan. A. Hakim. Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdata. B. Hukum. Hukum adalah keputusan atau pertimbangan ditetapkan oleh hakim di pengadilan. C. Hak. Hak adalah kewenangan kekuasaan yang benar untuk berbuat sesuatu. D. Terhukum. Terhukum adalah orang yang dijatuhkan hukuman atas sesuatu perkara dalam pengadilan. E. Pemenang perkara. Pemenang perkara adalah orang-orang yang menangkan perkara ketika menggugat suatu hak, baik itu hal murni baginya maupun sesuatu yang terdapat pada dua hak. F. Perkataan ataupun perbuatan yang menunjukkan pada hukum. Perkataan atau perbuatan yang menunjukkan pada hukum disebut putusan. Putusan dalam perkara hanya diberikan terhadap peristiwa yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya. 7. Penetapan hukum Islam. Cara kerja peradilan Islam berbeda dengan kaum hukum positif, termasuk peradilan Indonesia. Komponen peradilan Islam meliputi hakim, penggugat, tergugat, bayinah, serta sumpah. 8. Objek peradilan Islam. Objek peradilan Islam selain jarimah, jinayat, dan hudud juga menyangkut semua hak, baik hak Allah maupun hak anak Adam. B. Proses di pengadilan agama. 1. Kewenangan hakim. Untuk menjadi hakim harus memenuhi syarat-syarat. 1. Beragama Islam. 2. Balik dan berakal sehat. 3. Merdeka. 4. Adil. 5. Laki-laki. 6. Memahami hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. 7. Memahami ijma' ulama. 8. Memahami bahasa Arab. 9. Memahami metode ijtihad. 9. Dapat mendengar, melihat, dan mengerti baca tulis. 10. Memiliki keinginan yang kuat. 2. Proses penyelesaian perkara. Seorang yang merasa dirugikan berhak menuntut hak dengan mengajukan kepada orang yang dituntut guna mendapatkan keadilan melalui hakim di pengadilan. 3. Pembuktian dalam pengadilan. A. Pengakuan ikrar. Alat bukti terkuat dalam persidangan adalah pengakuan dari seorang yang dituntut. B. Barang bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. C. Kesaksian adalah mengemukakan keadaan sebenarnya untuk menetapkan hak dari orang lain. D. Sumpah. Sumpah dalam persidangan hanya diucapkan oleh tergugat ketika ia menolak gugatan, sedangkan penggugat tidak dapat menghadirkan saksi sebagai penguat gugatan. Keempat, keputusan hakim. Seorang hakim dalam memberikan keputusan tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.